Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Piranti Sukma. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Kimia kelas 5A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas yaitu tentang peta konsep. Jadi kita harus mengetahui dulu apa-apa saja yang harus dipelajari dari kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya ini. Yaitu yang akan dipelajari yaitu yang pertama yaitu sifat-sifat unsur, yang kedua yaitu sifat keperiodikan unsur. Sifat-sifat unsur ini ada dua, yaitu ada unsur logam dan ada unsur non-logam. Unsur logam dan non-logam ini ada unsur pengaliannya, yaitu di mana unsur non-logam yang memiliki sedikit unsur logam, dia maka disebut dengan unsur metaloid. Sedangkan unsur logam yang memiliki sedikit unsur non-logam, dia disebut dengan unsur amphoter. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat keperiodikan unsur. Sifat-sifat keperiodikan unsur ini ada yang pertama jejari atom, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga afinitas elektron, yang keempat keelektronegatifan, dan kelima sifat logam, dan yang keenam titik leleh dan titik didih. Yang kedua yaitu materi prasyarat, di mana sifat-sifat unsur. Sifat-sifat unsur ini dapat kita ketahui dari periode dan golongannya, di mana periode dan golongannya ini dapat kita ketahui dari nomor atom. Dari nomor atom inilah akan muncul suatu proton dan elektron, sehingga akan membentuk suatu konfigurasi elektron, di mana konfigurasi elektron ini terdiri atas jumlah kulit dan elektrovalensi, di mana jumlah kulit ini akan menentukan periode dan elektrovalensi yang akan menentukan golongan. Sifat-sifat unsur yaitu ada 4, termasuk dalam unsur pengaliannya, yaitu unsur logam, yang kedua unsur non-logam, dan yang ketiga unsur metaloid atau unsur semilogam, dan yang keempat unsur amphoter. Unsur logam yaitu unsur yang terletak di sebelah kiri, di mana unsur logam yang paling kuat unsur logamnya yaitu golongan 1A dan 2A. Jadi hampir seperempat dari unsur sistem periodik unsur ini merupakan unsur logam. Jadi, apabila unsur logam ini ditinjau dari konfigurasi elektronnya, ia cenderung mudah melepaskan elektron, yang mana ini berarti energi ionisasinya itu kecil. Dengan demikian, dapat dilihat kecenderungan sifat logam dalam sistem periodik, yaitu dalam satu golongan dari atas ke bawah, dia semakin besar, dan dalam satu periode, dia itu semakin kecil. Jadi, logam itu dapat kita jumpai dalam bentuk besi, aluminium, tembaga, perak, emas, dan lain-lain. Sifat fisis logam, yaitu yang pertama, dia dapat mengantarkan panas yang baik. Yang kedua, dapat mengantarkan arus listrik yang baik. Yang ketiga, yaitu permukaan logamnya mengkilat apabila digosok. Dan yang keempat, yaitu dapat ditempa menjadi lempeng tipis atau biasa disebut dengan maleabilitas, dan kelima yaitu dapat merenggang jika ditarik atau disebut dengan duktilitas. Unsur non-logam yaitu unsur yang terletak di sebelah kanan, di mana unsur non-logam ini terdiri dari golongan 4A, 5A, 6A, 7A sampai dengan 8A. Di mana unsur non-logam ini pada golongan 4 sampai dengan 6 yaitu dia tidak lengkap, sedangkan 7A dan 8A dia memiliki unsur non-logam yang lengkap. Unsur 7A golongan 7A ini disebut dengan golongan halogen, dan golongan 8A biasa disebut dengan golongan gas mulia. Unsur non-logam ini cenderung menangkap elektron, artinya dia memiliki energi ionisasi yang besar, sedangkan keelektronegatifannya besar. Sifat unsur non-logam ini dalam satu golongan dia sangat bervariasi, yang mana ada yang berwujud padat saja, gas saja, dan bermacam-macam wujud. Contohnya aja golongan halogen atau golongan 7A, yang mana ia ini terdapat wujud gas, padat, dan cair. Sedangkan pada golongan 8A atau gas mulia, dia hanya berwujud gas saja. Jadi, golongan 7A ini merupakan
merupakan unsur non-logam yang paling kuat. Selanjutnya yaitu unsur metaloid. Unsur metaloid adalah unsur peralihan dari logam ke non-logam, yang mana artinya dia ini merupakan unsur non-logam tetapi memiliki sedikit unsur logam. Pada gambar di samping dapat kita ketahui bahwa unsur-unsur yang termasuk dalam unsur metaloid atau unsur semilogam. Unsur metaloid ini disebut dengan unsur semikonduktor atau biasa kita kenal dengan unsur semilogam, yang mana artinya ia pada suhu rendah tidak mengantarkan listrik dengan baik, namun pada suhu tinggi sifat daya hantarnya semakin meningkat. Nah, selanjutnya yaitu unsur amfoter. Unsur amfoter merupakan unsur logam tetapi ia memiliki sedikit unsur non-logam. Contohnya unsur amfoter ini yaitu berilium dan aluminium. Dan selanjutnya yaitu sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur ini dapat dijelaskan yaitu di mana unsur-unsur yang terdapat pada golongan yang sama akan mempunyai kemiripan konfigurasi elektron, sehingga unsur yang segolongan mempunyai sifat yang mirip. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam satu periode dari kiri ke kanan, konfigurasi elektronnya akan berubah secara teratur, yang mana artinya ini mengakibatkan perubahan sifat unsur secara teratur, sehingga unsur-unsur dalam satu periode mempunyai sifat yang berubah secara teratur. Jadi, dapat kita katakan bahwa sifat periodik unsur ini disusun dengan memperhatikan sifat-sifat unsurnya. Maka dari itu, sifat-sifat periodik unsur ini adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsurnya. Berikut ini adalah beberapa sifat keperiodikan unsur. Yang pertama, jejari atom. Yang kedua, energi ionisasi. Yang ketiga, afinitas elektron. Yang keempat, keelektronegativan. Yang kelima, sifat logam. Dan yang keenam, titik leleh dan titik didih. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Jejari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati oleh suatu elektron, di mana jejari atom dalam sifat keperiodikan unsur, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jejari atomnya semakin besar, yang mana artinya bahwa jumlah kulit yang dimiliki atom itu makin banyak, sehingga kulit terluarnya makin jauh dari inti atom. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jejari atomnya itu semakin kecil, yang mana artinya dalam jumlah kulitnya itu tetap, namun muatan inti atau nomor atom dalam jumlah elektron pada kulitnya itu bertambah. Hal tersebut mengakibatkan gaya tarik-menarik antara inti dengan kulit elektron semakin besar, sehingga jejari atom tersebut makin kecil. Dan selanjutnya yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar suatu atom dalam keadaan gas, di mana dalam sifat keperiodikan unsurnya ini, unsur-unsur yang segolongan atau energi ionisasinya ini makin kecil ke bawah. Semakin dalam satu golongan, unsur energi ionisasi ini semakin ke bawah ia semakin kecil karena elektron terluar makin jauh dari inti atau gaya tarik intinya makin lemah, jadi elektron terluarnya makin mudah dilepaskan. Dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya itu pun makin kecil. Sedangkan dalam periode unsur-unsurnya itu atau gaya tarik-menarik intinya itu makin ke kanan makin kuat, sehingga elektronnya itu semakin sukar untuk dilepaskan. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron tentunya semakin besar. Maka dari itu, energi pada umumnya makin ke kanan makin besar. Jadi, ada beberapa perkecualian yang perlu diperhatikan, di mana golongan 2A, 5A, dan 8A ternyata memiliki energi ionisasi yang besar, yang mana lebih besar dari energi unsur di sebelah kanannya, yaitu golongan 3A dan 4A. Hal ini terjadi karena unsur golongan 2A, 5A, dan 8A memiliki konfigurasi elektron yang relatif stabil, sehingga elektronnya sukar dilepaskan. Berikut ini adalah gambar hubungan energi ionisasi dengan nomor atom. Yang selanjutnya yaitu afinitas elektron.
Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas pada waktu menerima satu elektron, sehingga terbentuk ion negatif. Jadi, unsur yang memiliki afinitas elektron yang bertanda negatif berarti yang memiliki kecenderungan lebih besar dalam menyerap elektron daripada unsur afinitas elektron yang bertanda positif. Sehingga makin negatif nilai afinitas elektronnya, maka makin besar kecenderungan unsur tersebut untuk menyerap elektron atau kecenderungan membentuk ion negatif. Jadi, dalam satu golongan, afinitas elektron ini cenderung berkurang dari atas ke bawah, sedangkan dalam satu periode, afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Akan tetapi, unsur golongan alkali tanah dan gas mulia, afinitas elektronnya semakin berharga positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur golongan 2A dan 8A sukar menerima elektron. Dan afinitas elektron terbesar ialah golongan halogen atau 7A. Artinya, unsur-unsur golongan 7A paling mudah menangkap elektron dan terbentuk ion negatif yang stabil. Berikut ini adalah gambar dari afinitas elektron unsur-unsur pada golongan utama. Yang selanjutnya yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektronnya yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Jadi, semakin besar harga keelektronegatifan suatu atom, maka semakin mudah menarik pasangan elektron untuk membentuk ikatan atau gaya tarik elektronnya semakin kuat. Jadi, keelektronegatifan ini dalam suatu golongan, dia akan semakin ke bawah, dia akan semakin kecil sebab gaya tarik intinya makin lemah. Sedangkan dalam periode, yaitu keelektronegatifannya makin ke kanan, maka akan makin besar. Namun, ada pengecualiannya, yaitu bahwa 8A tidak mempunyai keelektronegatifan, di mana hal ini karena dia sudah memiliki 8 elektron di kulit terluarnya, sehingga keelektronegatifannya terbesar berada pada golongan 7A. Berikut ini adalah gambar dari nilai keelektronegatifan unsur-unsur. Dan selanjutnya yaitu sifat logam. Sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan tentang logam. Unsur logam tadi, logam dan non-logam. Dan selanjutnya itu sifat keperiodikan unsurnya, yaitu sifat logam, di mana sifat logam ini dari kiri ke kanan dalam satu periode, sifat logamnya berkurang, sedangkan sifat non-logamnya bertambah. Jadi kita bisa sebut ini kebalikan dari sifat logamnya. Sedangkan dari atas ke bawah atau dalam satu golongan, sifat logamnya ini bertambah, sedangkan sifat non-logamnya ini berkurang. Jadi sifat logam ini dalam periode dan golongan yaitu kebalikannya. Selanjutnya yaitu titik leleh dan titik didih. Di mana titik leleh dan titik didih ini dalam suatu golongan ternyata ada dua jenis kecenderungan, di mana unsur-unsur golongan 1A sampai dengan 4A, titik cair dan titik didihnya makin rendah dari atas ke bawah. Sedangkan unsur-unsur golongan 5A sampai dengan 8A, titik cair dan titik didihnya makin tinggi. Sedangkan unsur-unsur yang dalam satu periode dari kiri ke kanan, titik lelehnya naik sampai maksimum pada golongan 4A, kemudian turun secara teratur. Sedangkan titik didih akan naik sampai maksimum pada golongan 3A, kemudian turun secara teratur. Jadi, titik cair dan titik didih ini terendah dimiliki oleh unsur golongan 8A. Berikut ini adalah gambar dari titik leleh dan titik didih. Yang selanjutnya yaitu deskripsi konsep-konsep penting, yaitu ada golongan adalah laju vertikal dalam sistem periodik unsur yang disusun menurut kemiripan sifatnya. Sedangkan periode adalah lajur horizontal dalam tabel periodik unsur yang disusun menurut kemiripan sifatnya juga. Unsur-unsur metaloid adalah unsur yang memiliki sifat
dia unsur non-logam tetapi dia memiliki sifat unsur logam. Unsur amfoter yaitu kebalikan dari unsur metaloid, di mana dia ini unsur logam namun dia memiliki sedikit sifat unsur non-logam. Sifat-sifat periodik unsur yaitu sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atau unsurnya. Jari-jari atom yaitu jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati oleh suatu elektron. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari suatu atom dalam keadaan bebas. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas pada waktu menerima satu elektron sehingga terbentuk ion negatif. Sedangkan keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Dan selanjutnya yaitu multiple representatif. Yang pertama yaitu simbol, seperti yang terlihat pada gambar ini, yaitu C, karbon, berilium, dan aluminium. Sedangkan mikroskopisnya yaitu uraian dari ion-ion yang ada dari simbolik ini. Sedangkan makroskopisnya yaitu adalah suatu gambar atau nyata yang dapat kita lihat seperti besi, aluminium, emas, dan lain-lain. Sedangkan miskonsepsi yang terjadi pada sifat kemiripan unsur ini dalam golongannya yaitu yang pertama, pertanyaannya yaitu kadang ada sebagian besar siswa hanya mampu menentukan sifat logam terbesar suatu unsur, namun ia masih belum tepat dalam menjelaskan alasan mengapa suatu unsur itu memiliki sifat logam yang kecil hingga yang terbesar. Yang kedua, kadang siswa itu hanya mampu menentukan titik didih dan titik leleh unsur itu paling tinggi, namun tidak dapat menjelaskan alasannya itu kenapa suatu unsur itu memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu hampir sama juga, dia tidak dapat menentukan jari atom terkecil hingga terbesar dari suatu unsur, tetapi dia belum tepat menjelaskan alasannya. Dan yang lainnya pun seperti itu juga. Solusi untuk miskonsepsi ini yaitu pada materi kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya, yaitu guru itu harus benar-benar menyediakan kondisi belajar yang menyenangkan agar dapat menumbuhkan minat siswa dalam belajar konsep kimia lainnya. Dan juga sebelum dilakukan tes itu, guru itu bisa memberikan pengayaan soal dan membahas soal yang sudah pernah diberikan sebelumnya, supaya konsep-konsep ini lebih diperkuat lagi atau lebih matang dalam penguasaan konsepnya. Selain itu, guru sebaiknya memilih model pembelajaran yang tepat, sehingga kesalahan-kesalahan yang siswa lakukan pada materi tersebut tidak berulang-ulang atau terjadi kembali. Soal dan pembahasan, dimana yang pertama yaitu urutkanlah atom-atom berikut ini berdasar kenaikan energi ionisasi pertamanya, di mana unsur krypton, helium, dan argon berada dalam satu golongan. Dari atas ke bawah, yaitu memiliki energi ionisasinya kecil. Sedangkan Sr, Sn, dan Rb berada dalam satu periode dari kiri ke kanan, yang mana energi ionisasinya itu semakin besar. Maka dapat kita ketahui, jadi dapat kita tulis energi ionisasi Kr itu lebih kecil dan Ar itu lebih besar, dan He lebih besar dari Ar. Dan energi ionisasi untuk Rb itu lebih kecil dan Sr itu lebih besar, di mana Sn lebih besar dari Sr. Yang kedua yaitu di antara unsur-unsur ini yang terletak pada golongan sama, yaitu kita harus membuat atau
dibikin konfigurasi elektronnya dulu, sehingga kita dapat menentukan pada golongan mana ia terletak. Jadi, jika sudah ditentukan ini, maka kita dapat menentukan bahwa golongan yang sama yaitu terdapat pada P dan R. Yang ketiga yaitu konfigurasi elektron dari beberapa unsur, yang mana terlihat pada tampilan berikut. Pada tampilan ini, di mana dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, energi ionisasi P lebih kecil dari Q. Yang kedua, keelektronegatifan R lebih tinggi dari P. Yang ketiga, reaktifan Q lebih besar dari S. Dan yang keempat, jejari atom S lebih kecil dari R. Pertanyaan yang benar itu, jadi apa pernyataan paling benar? Yaitu dalam pembahasannya mana antara P dan Q, P itu memiliki elektron valensi 1, yang mana yaitu mudah melepaskan elektron dibandingkan Q yang memiliki elektron valensi 2, sehingga energi ionisasi P itu lebih kecil dari Q. Jadi pernyataannya benar. Yang kedua yaitu R punya elektrovalensi 5, lebih besar dari elektrovalensi P, yaitu 1 elektrovalensi. Sehingga R itu lebih mudah menangkap elektron dibanding P, berarti keelektronegatifan R lebih tinggi dari P. Jadi pernyataan ini merupakan yang benar. Yang ketiga yaitu unsur Q, di mana unsur Q ini terletak pada periode 5 golongan 2. Sedangkan S berada pada periode 4 golongan 2, di mana unsur dalam satu golongan itu makin ke bawah ia akan semakin reaktif, berarti reaktifan Q lebih besar dari S. Jadi pernyataan ini benar. Unsur S dari kiri ke kanan, jejari atom semakin ke kanan maka semakin kecil. Jadi, jejari atom S ini lebih besar dari R. Jadi, pernyataan ini salah. Jadi, pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jadi, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat unsur itu ada dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Sedangkan unsur peralihannya itu, yaitu ada unsur metaloid dan unsur amfoter. Sedangkan pada sifat keperiodik unsurnya yaitu ada jejari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat logam, dan titik didih dan titik leleh. Yang mana dalam sifat unsur ini dalam golongan yaitu jejari atom dan sifat logam dalam satu golongan dari atas ke bawah ia akan semakin besar. Sedangkan energi ionisasinya, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat non-logam makin ke bawah ia akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya dalam hal periode. Dan juga dalam satu golongan ternyata ada dua jenis kecenderungan, yaitu unsur-unsur logam golongan 1A sampai dengan 4A, titik cair dan titik didihnya makin rendah dari atas ke bawah. Dan untuk unsur-unsur golongan 5A sampai dengan 8A, titik cair dan titik didihnya makin tinggi. Serta miskonsepsi yang dialami oleh peserta didik tidur dalam golongan dan keperiodikannya, yaitu termasuk dalam kategori sedang. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.